Kisah perseteruan Agim ini menjadi topik yang menarik di minggu ini. Sebenarnya males sih membahas masalah pribadi dan rumah tangga seseorang, tapi karena dia public figure dan seorang ustadz besar pula, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari situasi ini. Orang kita kalau mendengar kata ustadz dan ulama, selalu beranggapan kalau mereka itu makhluk yang sempurna. Seperti ada kasta di antara para ustadz dengan manusia biasa dan kita ada di kasta yang terendah. Saya nggak paham dari mana mental itu berasal. Tapi mungkin memang sejak zaman kolonial kita sudah dididik seperti itu. Sebagai catatan, di masa kolonial penjajah sudah membagi kita dalam 3 kasta. Kasta tertinggi adalah orang bule atau para penjajah itu. Kasta kedua adalah orang Cina, Arab, dan India. Dan kasta ketiga itu atau yang paling rendah adalah pribumi yang dianggap sebagai kelas pekerja. Penjajahan di Indonesia memang sudah dihapus, tapi kerusakan mentalnya masih terasa sampai sekarang. Ketika melihat ada orang yang pintar sedikit, banyak orang yang mengagung-agungkannya dan menempatkannya di posisi tertinggi. Apalagi di masa sekarang, ketika ada orang yang bisa berbahasa Arab saja, terus kutip ayat-ayat kitab suci dan hadis, mungkin ditambah lagi bikin pesantren, wah pastilah orang itu ada di puncak kasta yang tertinggi. Semua omongannya disetujui dan semua tingkah lakunya diamini. Benarlah apa yang dikatakan Ibnu Rushd, seorang filsuf yang lahir di Spanyol. Untuk menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Batil yang dimaksud di sini adalah segala bentuk kerusakan, baik lewat perbuatan ataupun lewat kata-kata. Kasus Agim ini juga begitu. Dulu dia dianggap seorang ustadz dengan perangai yang halus dan akhlak yang tinggi karena tutur katanya sopan sekali. Banyak wanita dan emak-emak jatuh cinta padanya sehingga pengajiannya dan pesantrennya da'arut tauhid dibanjiri massa. Orang pengen dengar tausiahnya, wejangannya tentang hati. Bahkan Agim menamakan petuah-petuahnya itu dengan nama manajemen kolbu. Dia akhirnya bisa mendapatkan materi berlebih dengan model seperti itu. Diundang di mana-mana, dipakai di televisi, jualan buku dan segala hal tentang dirinya dia monetisasi. Tetapi semuanya berubah ketika sekitar tahun 2006 lalu Agim mengumumkan nikah lagi dengan istri yang lebih cantik dan lebih muda. Pesantrennya mendadak sepi, banyak wanita dan emak-emak yang dulu jadi pemujanya mendadak menghujatnya. Agim mengalami kemerosotan ekonomi luar biasa sesudah peristiwa nikah kedua itu. Tetapi dahsyatnya, istri pertama akhirnya menerima dengan harapan bisa menjadi istri yang soleha dengan mencoba ikhlas terhadap apa yang terjadi. Dan pelan-pelan badai itu kemudian mereda. Agim kembali mendapatkan tempat di mata pemuja lamanya. Dan hanya itulah ternyata ilmu dan prestasi yang kita dapat dari seorang Agim. Kawin, cerai, terus kawin lagi, terus cerai lagi. Seolah-olah tidak ada yang lebih penting dari itu. Dan akhirnya rahasia Agim pun kemudian terbongkar ketika seorang anak dari istri pertamanya mengungkapkan kalau Agim ternyata sangat berbeda antara tampilan di publik dan di belakang kamera. Sang anak yang tersiksa setiap melihat ibunya menderita akhirnya curhat di media sosial. Dia nggak tahan melihat bagaimana ibunya harus menahan sakit hati setiap hari. Sedangkan orang yang menyakitinya dikenal masyarakat sebagai ustadz panutan umat. Ada yang nggak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Bahkan menurut sang anak, kata-kata kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk adalah kata-kata yang setiap waktu harus ditelan ibunya dari suaminya. Si anak menggambarkan kata-kata itu sebagai pujian, sebagai kata ganti dari makian yang harus ia dengar yang ditujukan kepada ibunda tercintanya. Sontak curhat sang anak di media sosial itu menjadi viral. Orang menjadi terbuka siapa sih Agim dalam kehidupan sebenarnya. Ternyata tidak semanis di depan publik dan di depan kamera. Dan reaksi balik diberitakan Agim menanggapi curhatan anaknya. Si anak disebutnya anak yang durhaka. Dan semakin terbukalah siapa Agim sebenarnya. Apalagi ketika dia sudah menyebut istri pertamanya sudah turun mesin. Mengibaratkan sang istri yang sudah melahirkan 7 anaknya sebagai mobil yang sudah usang dan afkiran dan sulit diperbaiki lagi karena susah cari spare partnya.
A'agim mendadak sudah bukan lagi menjadi ustadz yang dikenal orang, tetapi lebih mirip sebagai montir. Bukan perseteruan itu sebenarnya yang ingin saya bahas, itu hanya contoh saja. Itu urusan pribadi mereka, aib mereka, rumah tangga mereka. Saya hanya ingin mengingatkan supaya jangan pernah lagi tertipu sama casing seseorang. Orang bisa dengan mudah bersorban, kutip ayat-ayat suci, berperilaku baik di hadapan orang, tapi nggak ada yang tahu apa yang dia sembunyikan di belakang. Siapa tahu itu ikan busuk yang dibungkus kado dengan kertas yang bagus dan berpita indah, baunya yang menyengatlah yang akan menyadarkan kita semua. Sudah seharusnya di zaman ini kita menempatkan semua manusia pada level yang sama. Nggak ada label mayoritas minoritas, nggak ada label dia lebih suci sedangkan kita tidak. Karena manusia sejatinya tidak ada yang sempurna, semuanya busuk, hanya kadar kebusukannya saja yang levelnya berbeda. Jangan pernah merasa rendah diri lagi kalau berhadapan dengan siapapun mereka. Kita hanya menilai seseorang berdasarkan adab dan akhlaknya saja. Sedangkan keilmuan dia ada untuk kita serap, kita pelajari, bukan untuk diagungkan bahwa dia adalah manusia dengan kasta yang lebih tinggi dari kita. Kalau ini bisa kita pahami, maka kita akan selamat di dunia karena tidak mudah ditipu dengan apapun, apalagi dengan agama. Kalau setuju, mari kita seruput kopinya. Gaspol.